Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, terus istirahat yang cukup, cuci tangan menggunakan sabun dan tetap memakai masker ketika bepergian. Oke, untuk pagi ini Ustadzah akan menjelaskan materi IPS yaitu tentang negara ASEAN. Kita belum pernah sama sekali membahas negara ASEAN. Ini materi baru. Ya, Ustadzah jelaskan dulu. Untuk yang pertama yaitu batas-batas negara ASEAN. Negara ASEAN itu negara tetangganya kita. Yang pertama, sini ya, Ustadzah taruh di sini. Yang pertama, untuk utara, sebelah utara. Sebelah utara ini ada negara Tiongkok. Yang kedua, sebelah selatan. Yang sebelah selatan itu ada Timor Leste, yang dulu Timur itu di negara Indonesia tapi sekarang sudah keluar dari Indonesia, yaitu ada Timor Leste. Kemudian ada benua Australia. Dan satu lagi ada Samudra Hindia. Nah, yang ketiga dari sebelah timur. Dari sebelah timur itu kita berbatasan dengan Samudra Pasifik dan negara Papua Nugini. Dan Papua Nugini. Ini untuk batas-batas negaranya. Yang kedua yaitu berdirinya negara ASEAN. ASEAN itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Bangkok. Yang dihadiri itu deklarasi Bangkoknya hanya dihadiri oleh 5 dari perwakilan negara. Apa saja negaranya? Ustadzah tulis di sini ya, berdasarkan deklarasi Bangkok. Yang pertama, satu negara satu itu dari negara kita, Indonesia. Indonesia itu ada Adam Malik. Yang kedua itu dari Malaysia. Malaysia ada Tun Abdul Razak. Yang ketiga ada dari Thailand. Dari Thailand itu adalah Tanat Homan. Yang keempat ada Singapura. Singapura itu adalah S. Rajaratnam. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah Filipina. Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Nah, kita sekarang sebutkan negara-negara yang ada di ASEAN. Siapa saja yang bergabung ke negara ASEAN? Yang pasti dari 5 negara ini dulu. Pertama, pendiri pertama 5 negara ini, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina.
Kemudian tambahannya dari 5 ini tambah lagi yang keenam. Ustazah langsung tulis yang keenam ya dari sini. Yang keenam itu ada Brunei Darussalam. Yang selanjutnya yang masuk ke anggota ASEAN selanjutnya adalah Vietnam. Yang ke-8 adalah Laos dan Myanmar. Berbarengan ini, Laos dan Myanmar. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah Kamboja. Ini. Jadi ini negara-negaranya ada 10 negara anggota ASEAN. Yang selanjutnya adalah sejarah berdirinya. Kenapa toh kok ASEAN itu berdiri? Itu karena apa ASEAN berdiri? Jadi yang pertama, kenapa ASEAN itu berdiri? Itu latar belakangnya berdirinya ASEAN. Itu yang pertama adanya persamaan letak geografis. Ini bersejarah berdirinya. Yang pertama adalah tadi persamaan letak geografis. Apa sih letak geografis itu Ustazah? Letak geografis itu letak tempat tinggalnya. Ini jadi kita tuh berdekatan sama 10 negara ini, kita dekat. Jadi tempatnya itu dekat. Itu yang namanya letak geografis, sama-sama semua. Yang kedua adalah kemiripan budaya. Budayanya itu mirip kita dengan negara Malaysia, dengan Vietnam, itu mirip. Budaya-budayanya itu hampir sama. Beda kalau dengan negara-negara Eropa, nah kita beda lagi budayanya. Yang ketiga, setelah budaya, kemiripan budaya itu sama-sama kepentingan untuk mempertahankan ekonomi. Ini, ekonomi. Yang ketiga. Yang keempat itu adalah sosial budaya. Sosial budaya, dan yang kelima menjaga keamanan kawasan. Ini ya, 5 latar belakang kenapa ASEAN itu berdiri. Yang pertama, Ustazah ulangi. Yang pertama itu letak geografisnya atau tempatnya itu kita sama, berdekatan. Yang kedua itu budayanya sama, itu budaya. Yang ketiga itu ekonomi, karena faktor ekonomi. Yang keempat sosial budaya, dan yang terakhir itu sama-sama ingin menjaga keamanan kawasan. Nih. Itu saja dari Ustazah. Kalau nanti misalnya kalian masih bingung atau masih ada yang perlu ditanyakan lagi, bisa nanti menghubungi Ustazah. Untuk selanjutnya nanti ada worksheet yang harus kalian kerjakan berdasarkan materi yang Ustazah jelaskan ini. Demikian dari Ustazah. Jika ada kurangnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.